Selamat berjumpa para pemirsa, marilah kita simak jurnal kami di Mer Channel tentang rencana peluncuran program auto dubbing gratis oleh YouTube di tahun mendatang. Dilansir dari tulisan Andrew Hutchinson, Manager Konten dan Media Sosial. Tanggal 19 September 2024. YouTube mengumumkan perluasan fitur auto dubbing ke lebih banyak kreator dan bahasa. Diterbitkan 19 September 2024. YouTube telah memberikan informasi lebih lanjut tentang perluasan fitur dubbing otomatis, yang akan memungkinkan pembuat konten untuk mengaktifkan terjemahan audio dari konten mereka, sehingga mereka dapat menjangkau pemirsa yang lebih luas. Diumumkan sebagai bagian dari acara Made on YouTube minggu ini, yang terutama berfokus pada serangkaian perluasan AI baru. YouTube juga menghadirkan fitur sulih suara otomatisnya ke lebih banyak pasar dan bahasa akhir tahun ini. Sesuai dengan YouTube, dalam beberapa bulan mendatang, YouTube akan memperluas alat sulih suara bertenaga AI, yang sebelumnya dikenal sebagai Elaot, ke ratusan ribu kreator. Selain itu, hingga saat ini, kreator yang memiliki akses beta hanya dapat menyulih suara video berbahasa Inggris ke bahasa Spanyol dan Portugis, tetapi segera kami akan menambahkan lebih banyak bahasa, seperti Prancis dan Italia. Setelah kreator memiliki akses, video mereka akan secara otomatis disulih-suarakan setelah diunggah, dengan kemampuan untuk memilih keluar jika mereka menginginkannya. Elaot awalnya diumumkan pada tahun 2022, sebagai bagian dari eksperimen terjemahan Google yang diperluas. Sistem ini rumit, karena tidak hanya melibatkan teks, tetapi juga penerjemahan audio otomatis, yang mungkin menjadi alasan Google meluangkan waktu di setiap tahap pengembangan. Namun kini, Google yakin bahwa sistem ini dapat memfasilitasi lebih banyak penerjemahan melalui sulih suara, yang akan memungkinkan lebih banyak kreator untuk memperluas jangkauan audiens mereka. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk membangun koneksi global, atau meningkatkan daya tarik di pasar lokal di antara berbagai komunitas. Pada dasarnya, itu bisa membuka segmen audiens yang sama sekali baru, yang bisa menjadi cara yang bagus untuk membangun kehadiran Anda di YouTube. YouTube mengatakan pihaknya akan memperluas penawarannya dalam beberapa bulan mendatang. Dalam surat terbuka awal tahun ini, Ne Almohan, yang baru saja diangkat menjadi kepala YouTube, berjanji kepada para kreator bahwa alat penerjemahan yang lebih baik akan segera hadir. Kini, YouTube memenuhi janji itu dengan Elaot, alat gratis yang secara otomatis mendubbing video menggunakan suara sintetis, meningkatkan harapan para kreator dan memberi tekanan baru pada perusahaan dubbing yang telah melayani para YouTuber. Pada konvensi VidCon akhir Juni, YouTube mengumumkan uji coba untuk Elaot. Alat ini pertama-tama menghasilkan transkripsi audio video, yang dapat diedit oleh kreator sebelum memilih bahasa dan gaya suara sintetis yang mereka sukai. Proses dubbing hanya memerlukan waktu beberapa menit. Uji coba saat ini mencakup opsi untuk mendubbing video ke dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis. Perusahaan tersebut mengatakan akan ada lebih banyak bahasa yang akan hadir, kemungkinan termasuk bahasa Indonesia dan Hindi, yang sudah diiklankan di situs web Elaot. Ratusan kreator telah mendaftar untuk menguji alat ini. Tujuan jangka panjang kami adalah dapat melakukan dubbing antara dua bahasa apapun. Tujuan jangka panjang kami adalah dapat melakukan dubbing antara dua bahasa, dan sebagai bagian dari tujuan tersebut, kami akan terus melakukan uji coba dan belajar dari konten dubbing di berbagai wilayah, kata Budika Kotahachi, salah satu pendiri Elaot dan kepala produk YouTube dubbing yang baru diangkat, kepada Rest of World. Membantu kreator untuk berkembang melampaui bahasa utama mereka dapat membantu mereka menjangkau pemirsa baru. Perusahaan sulih suara, yang dikenal sebagai penyedia layanan bahasa, LSP, telah disewa oleh beberapa kreator YouTube paling populer, termasuk MrBeast, PewDiePie, dan Dude Perfect, untuk menghadirkan konten mereka ke jutaan pemirsa lainnya. Perusahaan-perusahaan ini secara rutin telah mensulih suara video ke dalam bahasa Spanyol, Rusia, Jepang, dan bahasa lainnya. Akan tetapi, banyak kreator yang lebih kecil tidak mampu membeli layanan ini. Dengan menawarkan Elaot secara gratis, YouTube menyiapkan kelompok kreator baru untuk mengakses sulih suara untuk pertama kalinya. Selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami di Mer Channel.
Oke para pemirsa, marilah kita ikuti ulasan Dimmer Channel tentang masa depan YouTuber pemula di tahun 2025. Ya. Nampaknya tahun 2025 para YouTuber baik pemula maupun yang sudah senior akan dapat tambahan rezeki, ya, atau akan dapat tambahan penghasilan terkait dengan isu, ya, kasakusuk di kalangan YouTuber tentang akan diluncurkannya program auto dubbing dari YouTuber, ya. Jadi konten yang diunggah ke YouTube akan dimasukkan ke program auto dubbing. Jadi bisa dilihat dengan terjemahan langsung di seluruh dunia atau di negara-negara lain, ya. Yang selama ini konten itu hanya bisa diterjemahkan dengan tag bahasa setempat, ya. Tapi kalau diluncurkan dengan aplikasi auto dubbing, maka konten-konten dari YouTuber akan dilihat langsung oleh para pemirsa di seluruh dunia dengan bahasa mereka masing-masing. Oke, ini kabar yang sangat mengembirakan bagi para YouTuber, ya, baik pemula maupun yang sudah senior. Oke para pemirsa, maka bersiap-siaplah para YouTuber baik pemula ataupun yang sudah senior untuk mengunggah konten karya-karya kita sebanyak mungkin, yang mungkin waktu di negeri sendiri tidak dilirik, mungkin akan dilirik di negeri orang, ya. Misalnya konten-konten yang sifatnya kearifan lokal atau local wisdom, ya. Konten-konten budaya, konten-konten kesenian, local wisdom ketika diunggah, ya, mungkin di negeri sendiri kurang dilirik. Beberapa konten saya, konten-konten kearifan lokal itu kurang begitu dilirik. Memang ada yang ramai, 1-2 bisa ramai. Tapi rata-rata konten-konten kearifan lokal, misalnya budaya, kesenian, pariwisata, itu kebanyakan di negeri sendiri kurang dilirik, atau boleh dibilang kurang ramai. Nah, dengan akan diluncurkannya dengan kebijakan auto dubbing dari YouTube, maka konten-konten kita yang kurang dilirik di negeri sendiri mungkin akan dilihat atau ramai di negeri orang, ya. Misalnya objek-objek wisata, misalnya pentas-pentas kesenian, pentas-pentas budaya, dan berbagai macam informasi pariwisata di negeri kita itu akan ramai di luar negeri. Mungkin ya selama ini kita menyuguhkan event-event budaya, event-event
pariwisata di negeri kita sendiri kurang begitu dilirik. Tetapi jangan pesimis apabila dalam kebijakan atau dubbing dari YouTube, maka semua konten-konten yang sifatnya budaya, kearifan lokal, informasi-informasi pariwisata di negeri kita itu akan banyak dilirik di negara-negara lain. Para pemirsa, negara kita sangat kaya dengan karya-karya budaya, dengan warisan budaya nenek moyang. Bisa kita unggah, ya, kita buat konten yang punya pangsa pasar di luar negeri. Mungkin saat ini belum, karena di negeri sendiri kurang dilirik atau kurang diminati. Tapi di negeri orang, pemirsa seluruh dunia itu tertarik dengan keunikan-keunikan budaya di negeri kita ini. Oke para pemirsa, para YouTuber pemula, marilah kita banyak produksi konten-konten yang laku di luar negeri. Walaupun saat ini belum begitu laku karena pemirsa luar negeri masih sangat sedikit. Tapi dengan program atau dubbing nanti, ya di tahun 2025, tapi entah kapan, bulannya apa juga belum ada yang tahu secara pasti. Tapi kasakusuk di kalangan para YouTuber sudah beredar bahwa program atau dubbing akan diluncurkan oleh YouTube. Maka siap-siaplah dengan karya-karya kearifan lokal, dengan karya-karya pariwisata, dengan karya-karya budaya-budaya, seni budaya di Nusantara ini. Juga jangan lupa bahwa ada nilai-nilai seni budaya kita yang digemari orang asing. Oke, para pemirsa, terima kasih telah menyimak ulasan ini. Saya ingatkan ya, jangan lupa Anda tekan tombol like, tombol subscribe, dan memberikan komentar. Selamat beraktivitas.